Allah ya subhani judana bin nurani bin wali rabbi rabbani jahadul qadir al-jailani Allah ya subhani judana bin nurani bin wali rabbi rabbani Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang rezekinya seret, kerja ditolak, dari di sini tidak dapat, semakin kami tumbuhkan, banyakkan, limpahkan rezeki kepadanya. Buka Quran surah ke-51 ayat ke-24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Kata Allah, hei umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah enggak dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam? Tamu itu sesungguhnya ingin datang ke tempatnya Nabi Lut, tapi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Datang tengah malam menjelang subuh, kalau kita katakan jam 2:30 malam. Tiba-tiba mereka berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Ibrahim, mereka mengatakan Assalamualaikum. Masya Allah. Contoh, antum 2:30 tiba-tiba kedatangan tamu malam-malam, bukan 1-2 orang, agak banyak kedengarannya. 2:30, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? Ganti jawaban, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab enggak? Benar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Buka? Tidak. Bagus. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau anda diucapkan salam kepada anda, maka jawab dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha, atau semisalnya, Waalaikumsalam. Mereka berkata Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Qala salam qaumum munkarun. Ini orang asing, bukan orang sini. Kalau orang asing berarti jangan banyak ditanya. Boleh jadi perjalanan yang sangat jauh, jangan banyak disulitkan, jangan banyak ditanyai. Maka kata Nabi Ibrahim, silahkan anda duduk, saya akan cari hal yang bisa membuat anda nyaman pada malam hari ini. Faragha ila ahlihi faja'a bi'iddin samin. Maka bertanya kepada istrinya, kita punya makanan terbaik, menu terbaik apa malam hari ini? Kita punya tamu yang istimewa. Tamu istimewa, Masya Allah. Kata istrinya, tidak ada makanan. Maka beliau mengecek kemudian ke tempat logistik umumnya. Beliau punya semacam peternakan hewan peliharaan, ada anak sapi. Begitu dilihat, disambil oleh beliau, sembelih anak sapinya, dibikin gulai malam itu. Sampai jadi gulai itu dibawa dihidangkan. Faqarabahu ilaihim, maka dihidangkan kepada mereka malam-malam itu. Masya Allah. Begitu dihidangkan, jadi makanannya. Tiba-tiba makhluk itu sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Dilihat begini. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan? Lihat begini. Begitu melihat ke bawah, kakinya tak nampak ke lantai. Kalau anda dalam posisi Nabi Ibrahim pada saat itu, apa yang dilakukan? Sudah nggak bisa lari karena tamunya di sekitaran, antum di situ. Dilari sudah nggak bisa. Makanya bahasa ayatnya mengatakan fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai merasa takut tapi tak punya peluang untuk mengelak. Rasa takut yang sudah tidak punya peluang untuk berlari dan mengelak, itu bahasa Arabnya aujasa khifah. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Maka mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir, kami ini sesungguhnya bukan tamu biasa, kami malaikat yang sedang menyamar. Kami malaikat datang menyamar, ingin mengabarkan datang ke tempatnya Nabi Lut, cuman mampir ke sini karena anda muliakan kami pada malam hari ini. Umumnya orang kedatangan tamu malam-malam, jangankan disambut, disapa pun tidak, jangankan disambut, lampu pun dinyalakan tidak, jangankan disambut, pintu pun dibukakan tidak.
Anda ini pintu dibuka, salam dijawab, hidangan disampaikan, maka Allah berikan kabar gembira. Karena Anda beramal dengan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun membalas kepada Anda anugerah yang tidak biasa. Kata orang, istri Anda tidak akan pernah mengandung karena monopos, mandul kata medis, monopos kata klinis. Maka Allah berikan kabar gembira, dengan izin Allah istri Anda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Fabasyaruhu bighulamin alim. Maka kalau kata para pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua. Kalau Anda punya harapan, punya doa, punya keinginan yang menurut orang mustahil, kata orang penyakitnya nggak akan sembuh, kata orang proyek ini mustahil, kata orang ini nggak bisa, maka rumus Qur'annya, kerjakan amalan yang tidak biasa, kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang malam siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 1 juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang Anda mintakan. Itu yang disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, kalau kamu punya keinginan, punya harapan, punya doa, ingin cepat dijawab kata Allah, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, dan takwa itu semua jenisnya adalah amal-amal soleh. Salat itu takwa, puasa itu takwa, haji itu takwa. Salat takwa, Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin? Orang yang salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau Anda punya keinginan, punya harapan, punya apa yang Anda mohonkan kata orang mustahil, maka tingkatkan takwa. Ayo banyakin sholatnya, kerjakan puasanya, ayo siapkan cita-citanya, termasuk infak itu bagian dari takwa. Ayo sedekah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Istighfar bagian dari takwa. Wasari'u ila maghfirah. Karena itu ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, Quran surah 71 ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada umatku, ayo banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Allah pasti akan menerima tobat kita. Apa manfaat istighfar itu? Teruskan ayatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang tidak pernah hujan, yang kering, yang gak ada hujan, orang yang banyak istighfar di tempat itu, maka Allah akan turunkan hujan di dalamnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Orang yang rezekinya seret, kerja ditolak, dari di sini tidak dapat, peluang ada nggak kebagian, maka orang yang istighfar kata Allah, yumditkum bi amwalin. Semakin banyak istighfarnya, semakin kami tumbuhkan, banyakkan, limpahkan rezeki kepadanya. Wa banina, termasuk keturunan. Cuman persoalannya kita kembalikan ke awal, malaikat tidak punya nafsu. Begitu dihidangkan makanan, disuguhkan, karena tidak ada nafsu, maka tidak ada dorongan kemudian untuk bisa menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ekonomi agak kurang baik. Mohon Ustaz kongsikan amalan yang membuka pintu rezeki dan juga berkongsi perkara-perkara yang menutup pintu rezeki. Oh, dia cerita pintu lah. Itu ada buka, ada tutup. Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah, dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi, minta perlindungan daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Minta daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku daripada susah hati, wal hazan, segala kesulitan dan kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, takut, wal bukhl, pelit, wa dhala'id daini, dililit utang.
wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang 8. Tapi jangan cuma baca doa saja, fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ni sebulan, kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja, tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa sombong. Bekerja pagi petang siang malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul, ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya, air untuk saya, ditakdirkan untuk saya, memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad, tertulis di Lauhul Mahfuz, Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha, nak buka tutup, nak masukkan dan boleh ke tengok aja masuk ke mulut, mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Falyabudu Rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah, menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau doa. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma dua saja, lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah, takut bila nanti lepas dia tak kerja, takut nanti kerja dia tak kaya, takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia, jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf, aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tetapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar, naik ke Bukit Safa, turun, naik ke Bukit Marwah, tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan, dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air. Apa kata Hajar? Zamzami. Berkumpullah air, berkumpul. Air itu berkumpul 3,800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, esok dia tak ada. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi office? Kata Ustaz Somad, bukan dari tumit kita segitu datang, dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke Safa, melangkah dulu ke Marwah, pergi ke Safa, pergi ke Marwah. Dah tak ada ban. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan salihah Hajar, 3 orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air ya Allah, tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah, usaha, doa, watawakal Allah. Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah, kerana perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu, kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut
Kenapa Allah cabut barokah? Karena fadzalika alladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah, maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cerita-cerita tentang Dhuratul Nasihin lagi bersiswa top-top kiai. Ning akhir hayatnya iki selingkuh kuwi boten sejarah. Manusia gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun, akhirnya kecelakaan. Ibu nunjukno sing penting wongku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam, wong nang untuk makom fana makom sing gak iso ndelok awake, iku cek rawan ujub. Ini wow. Saleke sholat ngerasa ya Allah, kula pun sholat jenengan kanthi, kula pun zakat jenengan kanthi. Semari ini kula semari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jadi hikam, masalah utamanya kita ora eling pengiran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ke pengiran, terus sampai ra ikhlas wae. Ya Allah, jenengan negdir kula saged sholat, jenengan negdir kula turun zakat. Mulai alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuwuni kepengin entuk swarga. Tapi nak salam ngomong muni kula, wis tak kei zakat jebule aku sholat bolak-balik rezeki seferet. Cuma berkula rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga lek Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing roh sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kata, ya Allah nyukani kula taufik turun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tunjat apa. Gitu. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini gampang ikhlas. Ini gampang, ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya mbok bangun mbok basis ilmu syariat. Alanya rapi itu. Kepen ikhlas kok dibangun mbok basis no syariat. Kabeh ana adune. Mulane jare hikam, kowe itu mau wiridane Nabi ora nyebut aku. Mulane jarane hikam, orang yang paling ngerti rahasia ikhlas di hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Tidak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah, itu tidak ada. Dia langsung alhamdulillah. Wiridan tasbih yang subhanakallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtuwah hamad. Karena aku muni kula maca tae serawan ujub, agar muni kula rawan. Iya bener. Semuanya aku mau ngajari aku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana, terus diterkenal oleh hikam istilah makom fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi yang kira-kira pengiran ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kula itu serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kau nyebut astagfirullahaladzim, kula akeh dosane yo sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Bener ada seket gede. Malah apik dilakoni, kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhirnya ada seket. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ae. Enten. Ya alhamdulillah subhanallah, saya ora karepe. Mbok cawok-cawok ora ono apa. Arep saya tak terang, kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khazun nafsi. Wiridan apa lagi lah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil
azim subhanallah bihamdik subhanallah bihamdi kula lareni kecuali ngaku dosa bener Robbi ini zolam tuh nafsi benda sih gak gede nak salah lah ini kula bener ini kula salamat akan nuntut yang jari hitam nama kaifatat lubul ajroh miman huwa muftihi ilaika oke kok nuntut ganjaran ya uang sing ngekei hadiah cek mursalem mursal nah kita ini kan lucu tuh kita mulai cilik diajari tauhid iso sholat kersane Allah iso zakat kersane Allah iso haji kersane Allah bariku njaluk Allah apa terus juga piro-piro tuh kok njuk napa apa gampang tuh ikhlas al-lu'lu' wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wala hulani tetep kedua al-jawari utawi pira-pira perahu sing al-mursaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya jene pira-pira gunung kal jibali kaya jene gunung apane izuman gedene dadi nak azman luar dene balung nah makane izuman apane gedene utawa uzman apane gedene wartifaan lan dhuwure fagi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro kuluman alaiha fanin kuluman diskabani wong alaiha kang ing atase ayil ardi diksi ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan wae kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak kabeh sing urip bakal rusak halikun diksi kabeh rusak dengan sudah rusak nggih mati wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman takriban karena menangno lil ukola wong sing dene akal mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah man padahal man kangge manusa niku takriban apa lil ukola wa qalan tetep wajib rabbika apa wajib zat ira zatuhu tiksatu rabbika du jalali kang duweni keagungan ayil azumati dikesi kang duweni keagungan wal ikromilan di kemuliaan jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina kedhe pira-pira mukmin bi an umihi kelawan pira-pira nikmat Allah alih ing atase mukminin fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko kelawan dine pira-pira rahmat Allah tukadzibani gorono sira yas'aluhuman bis samawati wal ardi karena bener Quran kalau ini gue baca surat lo menyangkut potensi azab ini sampean sakit nulis ayatnya ini tahun baru jadi saat ini sampean niati carane ikhlas tadi gampang kan ajaran gue dimarahi carane ikhlas gangguin jadi potensi azab ya jadi sampean ben gampang syukur ya misalnya ranti duwe ranti nopo-nopo tapi sampean gampang syukur nggak setiap saat itu sakit wonten azab entah gempa entah tsunami entah nopo mawon sehingga dengan nyatanya ada itu sampean sakit nopo syukur padahal potensi itu ada ini nak tenggene surat Isra ini mulai ayat 67 ya 67 ngantos 69 jadi dibolak-balik kata-katanya pengiran di bulan ini mulai wa idza masakumud durru sampai afa amintum ayakhsfamikum janibal bari ayursi'alikum khasiban terus kadang menapa fairsila alikum qasifan minar rih so ini di bulan baleni mulai ayat 67 sampai ayat 69 wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu dikse zatu wajhi rabbika dul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban yas'alu nyuwun hu ing Allah yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang pira-pira langit wal ardi lan bumi ayang tiku dikse njaluk kelawan ngucap sapa man binutken sini apa lu? Binutkan apa ya? Ngaji ya? Binutkan au halin kan? Mestinya bukan ya, maksudnya tafsir jalan ya dan cek jaluk aku binutkan kelawan panjang ngomong diucap no au halin itu nganggu apa? Tingkah mungkin nanti ngaji pak wantan ya? Oh nggak binutkan mestinya ini maksudnya ini kan jaluk bilisanil hal au bilisanil maka lain ngerikin maksudnya jaluk itu loro bisa jaluk dudutkan memang melafatkan kata jaluk au halin orang ngelafatno jaluk tapi
napa gayane gaya napa jaluk binut gen kelawan keucap au halin utawa kelawan tingkah. Jadi jaluk itu bisa kelawan muni jemun utawa tingkah jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmu bihali yuhni an suali. Allah wis pirsa keadaanku, iku sudah jek aku ora perlu jaluk jenenge hal. Ilmu bihali yuhni minapa an suali. Maing perkara yahtajuna kang dadi bulan Muharram, jadi jenengan tak warai ilmu ikhlas. Difaham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah ya, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu dua hadzun nafsi, dua kata kula. Kula ndadekno ujub. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat dua kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten iki. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Jadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno iki. Tapi ora mbok jiwai tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Ku anggere cek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran tapi nek muni kula wis kakean penuntutan nggih mulai ngomongna Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Dene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kok Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-banding mana kiai anyaran langsung melejit juga kiai 10-an tahun gak boleh suwi gak suka kini kiai wis wira dirga nih kalau kiai anyar dirga aku agar kumpul mari hasut mari drengki nah semuni Allah nih pun hilang drengki ini Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tua jenengan dirkulo dadi kiai artinya wonten fungsine kangge aku alhamdulillah Gusti gua agar gak muni kulo aman itu jenis fana maknanya rusak maksudnya membunuh melumat semua khazin masih dibunuh betul kata kulo kecuali barang elek mulanya dari hikam kita ini agar barang apa itu kalau kulane Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah tapi nak barang elek kan nyebut kulo Rabbi ini zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaih tapi nak wiridan subhanallah gak ada ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu udah ada wiridan langsung subhanallah alhamdulillah mereka agar menit tuh mari dasi gede semua gampangannya mau nah sebenarnya ikhlas gampang jadi ikhlas itu buatan bulat wah bayangan ini semua ngel ikhlas mari ini nganggo bahasa syariat tapi gue ikhlas ya ngel gue ku tak kena gue bareng ngono ngelatih ikhlas kaku hati muniku wis dadekno dasi gede muniku wis pelecehan posisiku ngekei kue dikei wis ndak tapi wis sitok dasi gede sitok jinakno to nggih. Ini nak posisine nyebut Allah. Demi Allah dititipno ning aku saiki ndok sesuk. Ya aman to ora pati ndak aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering lho mboten sombong, sering dasarang tanglet kula. Gus jenengan iki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye ra piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan kiai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah garoh blas mboten kepikiran blas. Wong ku sapa nganti digedhi tak pikir. Agar sampean pikir manusia kabeh makhluk Allah, kabeh manusia dikersakno pikiran. Nek wong digedhi ora manusia tak anggap ora ono. Sing penting radhi wa anhu la radhu, sing penting ridane pengen. Nah, sampai digedhi wong kepikiran mergo nganggep manusia iki ono aja penting. Berarti makom jendek nganggep manusia napa? Anggap tokno Allah tak entek kabeh. Mulane jare pengiran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung mergo eling manusia digedhi wong tersiksa. Nek senengi wong beban.
salam itu mbak wong akeh beban nek digedingi tersik mergo kowe jek eling menungso eling pangeran wis selesai iki lho eling Allah kan selesai tuh kabeh kersane Allah sing gedhe kersane Allah sing seneng kersane Allah sekolah njaluk muga-muga dadi apik standar selesai makane ala dzikrillah tatmainnul mana gue nak kerja nih konco-konco gue sebenarnya nak mati rak nangis kewedi nasib pun swarga dan neraka aku mau mati nangis kafe kayak waktu nih gue nangis perkara mati di neraka karena kayak yang pengiran kan buatan gue selesai tuh nih gusti kalau zaman urip gak bejenengan gue abe mati gak bejenengan abe sinten mahali ya gue nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kula salat nggih kerana jenengan kula ibadah haji nggih kerana jenengan kula zaman urip sing uripna jenengan mati daerah faktor jenengan malih iki pun biasa mawon nah ini biasa-biasa mawon to nggih urip nggih jenengan kok mati nggih jenengan semari ki bingung mergo mikir hazur nasibku ki ya akhirnya mati gak ndak malah meni nasib malah ora kabeh emang jenenge ala bi dzikrillah tatmainnul qulub wae sing eling Allah iku ati ayem ngedamai ini seni ilmu hakikat cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana makom sing wis membunuh betul hadzim nafsi sing berbau hadzim nafsi saya siapa itu ini gampang lagi tahun baru hijriah nawari caranya ikhlas sih minal kuwati saking kekuatan ala ibadah tinggal ibadah ala ibadah ing atas ibadah waris kira rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa budi dalikalan salen mengkono ibadah rezeki lan maghfirah kullu yaumin huwa fi sa'at kullu yaumin ing dalam saben-saben dina ay waktu ing saben-saben wektu wa ta'allahu fi sa'atin ing dalam kehendak maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya saat ini ada orang melarat tujuh ditekdir orang suka ditekdir apa melarat ada BTS ujuk-ujuk jadi wong ibadah ada kiai saya jadi wong rusak setiap saat Allah bisa molak-malik keadaan mengenai tentang kitab-kitab para cerita ada kiai berseso ibadah kaya ngono ditekdir jatuh ada mantan BTS jadi wali itu nunjuknya beruang eling na Allah ini orang ngeledek orang biasa-biasa mau umpamanya biasa waktu isi bantasa waktu zuluman sama suaya mengenai antike hikam pertama ngarang kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksonur roja indah wujudis salah hikam pertama dibuka mbak alamatnya tetanggenan be amal itu kue rapati roja ning Allah gak bersalah misalnya kalau santri yang ngotot nih nah ibadah terus tahajud sawangannya para pangeran tapi sekali maksiat saling ngambung rondo merasani uang langsung kabeh pangeran ngerasa salah terus rapati rojak ning Allah jare sing aran hikam kowe nakalan mbek pangeran pas maringi kowe ibadah kira rapati syukur pas maringi dosa kowe eling njen paduni kowe kepengin enak terus sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik nih dipek menangi dhewe makanya dari Imam Ghazali ini penting loh ilmu ini mumpung mulang Muharram kalau jenengan tak ulang misalnya hari ini satu hari ini saya tadi ditakdir sholat subuh habis ditakdir sholat subuh saya tadi juga ditakdir sholat zuhur ditakdir sholat asar baru sholat asar kalau ditakdir ngaji baru maghrib ya kalau sholat berarti ini misalnya kalau ditakdir maksiat itu sesuatu yang nyata tapi taat itu sesuatu yang nyata tapi manusia ketika tahu maksiat itu sawangannya kaya Allah orang kayak rahmat mulanya dari Imam Ghazali mental bisi iblis dari Imam Ghazali termasuk godane iblis wong soleh-soleh mau dilingno dosane tok sehingga menghancurkan rasa syukur karena rasa syukur itu hancur akhirnya wong gak nyaman mbek pengiran ketika wong gak nyaman mbek pengiran ini setan wis menang mereka wong gak nyaman mbek sinten pengiran jadi gampangannya wong kon ngeluh kalau sampai jadi kiai tahu salah bisa ngomongin eling terus salah jadi Imam Ghazali lagi kok railing to atem gue ditektir sholat ditektir zakat ditektir purun ibadah anak uang serah nyaman mbek pangeran mergo ngerasa salah terus itu setan menang makanya dalam cerita Kiai Barseso cerita ini sebagian ulama darani maudhu palsu tapi sakit didamel iktibar jadi ada cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus setan ganggu kaku hati tenturatun nasihilah setan ganggu kaku hati
cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu, tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar untuk perbandingan. Sekarang ngoten dia nunggu ibadah sunyi ijek kalah mbek santri ini, setan gue habis kabur hati, akhirnya setan mendo-mendo jadi santri ini. Waktu ibadah kiai ini dikalah, misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. Ditandingnya, misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kau 500.000, coba kalah terus tandingnya. Sesuai tak kau ini. Cuma aku ibadah ngalah-ngalah aku, resepnya apa? Setan, panjang maksudnya setan udah no takut. Nih gue ya, ibu lu nanti maksiat. Wang geriling maksiat ulang, tapi sholat leran bener sholat. Apa turu ras itu? Akhirnya kalau ibadah terus. Nah, jangan kepin niru kula nggih kedanate maksiat. Nah, sehingga ini saya penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa sih? Ya selingkuh, wah keduren. Kan sira aja paran gitu. Mata ini wong, iku paran jeung paran. Akhirnya nyabu. Ngefly mau dia is. Game ini mau dia kan sedengan. Wah iya jeung cocok ke sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakule wedo. Namanya dulu teng kita beruntung aja. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bar minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh ini sempurna. Jadi bar minum merkosa materi di. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede buat sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah itu teori ini ilmu, Quran itu nak bakas rata-rata geng sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran itu ya aja mateni ini, malah tak dulu aja mateni. Ini nak bakas minuman bulan-bulan ini. Karena sebetulnya sama nak buat berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang, karena awal dari dosa banyak mabuk. Karena dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhirnya mabuk, baru mabuk. Imun bener terkendali dong ya, terus merkosa, baru merkosa mati. Di ilmu itu malah sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampang, kan nyebut Allah. Mana kiai Quran arif ikhlas itu apa? Ikhlas sing ibadah karena Allah. Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadir nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak menungso mau sepiro. Ya menungso gampang. Kalau dikoncok Gus nak guyon mbek kula. Menungso dibeli gampang sakala-kala. Misalnya Gus atau kiai nerangno nasab penting. Anak kiai dadi ngene-ngene, keturunan nabi ngene-ngene. Bareng mulai ngaji kalau wong wayu ora anak kiai sudah gak penting sebut penting. Mas rubah, manusia itu gampang, gitu kan? Manusia itu gampang rubah. Ada fakta sidik, makanya jadi kiai itu loh. Kena jadi kiai itu raih seorang alam pangeran. Teori ini manusia kalah kabeh. Saya sama jadi kiai gede. Rata-rata kiai ya seneng santri. Kalau mulia Allah santri entek ngamek. Tapi nak jadi kiai itu rapati ya. Keangger santri sowan cerita masalah rapi rung di omah, gue rapi bujine judes, gue rapi atau itu. Sementara seorang santri itu ngaturi kiai bupati sowan yang dia 1 juta, uang setengah abangan rapati sholat ngaturi kiai. Mana jadi, nah wis ngoten itu fakta. Makanya jadi kitab-kitab tasawuf, kadang uang sholat medit, rapati sholat lo. Mana Nabi Rian ngelingno inna wa la yu'ayidu hadatin dirojulin fajir. Kadang murah bener semangatnya raka rupan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong soleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong soleh itu pridang-priding. Mulai dhisik sunai pangeran ciri utama wong soleh pridang-priding. Cara bapak zaman almarhum wong soleh bekar-bekar ya seraka hasil tidak urusan apa? Jadi mesti wong nekat. Mulanya Nabi itu pinter. Nabi itu nak ngelemah Abu Bakar sing di langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora pinter. Soal perang kemauan Khalid bin Walid. Mergo buta preman.
Nah kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman lho. Preman. Mulai disini ngoten. Aturannya aja ngoten. Jangan manusia ngoten. Saya bisa malah dadi kiai iki ngoten. Sing rapati santri, sowan lho ngutar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki. Nah, sampean gedeng yo keliru. Ini ngaku ilmu hikam wis, entak nang pengiran. Jeneng kersane pengiran modele urip ngono apa? Selesai kan?